Barakallahu fikum. Kami sampaikan salam takdim kepada segenap pimpinan dan pengurus DPD PKS Kabupaten Sukabumi, rekan-rekan seluruh kader yang bergabung, dan juga seluruh rekan-rekan tadi disebutkan dari berbagai DPD kota dan kabupaten di Jawa Barat yang hadir bersama kita pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Barakallahu fikum ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya. Kita dihimpun di dalam majelis ilmu meskipun hanya secara daring, secara online insyaallah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, konstitusi kita dalam preambulnya, dalam pembukaannya memberikan kalimat pembuka yang sangat luar biasa. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Sebuah kalimat yang ringkas tetapi mengandung makna yang sangat dalam tentang apa yang menjadi tema kita pada hari ini, sikap bangsa Indonesia terhadap penjajahan, yaitu atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi, yang pertama disebut adalah atas berkat rahmat Allah. Satu ungkapan pengakuan betapa Allah dengan segala nikmat-Nya telah memberikan barokah kepada rakyat Indonesia. Apa saja bentuk barokah itu? Yang pertama, kalau kita mau analisis bahwa bentuk barokah itu adalah bahwa terjadi masifikasi dakwah Islam di Kepulauan Nusantara ini tepat 1 abad sebelum kedatangan para imperialisme Barat, para imperialis dan kolonialis Barat yang kemudian mencapai Nusantara gara-gara keinginan mereka untuk mendapatkan rempah-rempah. Tepat 1 abad sebelumnya terjadi masifikasi dakwah Islam seperti yang kemudian kita kenal dalam sejarah. Meskipun tentu masuknya Islam ke Kepulauan Nusantara telah terjadi jauh sebelum itu dengan berbagai bukti yang kemudian dicatat oleh para sejarawan, termasuk surat menyurat antara Maharaja Sri Indrawarman dari Kerajaan Sriwijaya dengan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, Khalifah Daulah Bani Umayyah, yang teks dari surat menyurat itu masih tercatat lengkap dalam kitab yang ditulis oleh Ibnu Abdirrabbih Al-Andalusi gitu ya. Kemudian juga ditulis dalam kitab yang ditulis oleh Ibnu Taghribardi ya. Di mana dalam surat menyurat itu membuktikan betapa tertariknya Maharaja Sri Indrawarman terhadap agama Islam sehingga meminta dikirim seorang yang bisa mengajarkan agama Islam kepada beliau dan keluarganya. Catatan-catatan dinasti Tang menyebutkan komunitas Tasi atau orang-orang Arab Quraisy yang kemudian sudah menghuni pantai barat Sumatera maupun ibu kota Silifosi atau ibu kota kerajaan Sriwijaya sejak abad ke-7. Jadi di abad pertama Masehi dia sudah masuk, tetapi harus diakui masifikasi dakwah Islam di Nusantara terjadi pada abad ke-15 dengan kedatangan para ulama yang begitu luar biasa kiprah mereka dalam berdakwah, dimulai dari Maulana Malik Ibrahim, kemudian Maulana Ahmad Rahmatullah, Maulana Ishaq bin Ibrahim As-Samarqandi, kemudian di generasi berikutnya kita mengenal orang-orang yang kemudian begitu luar biasa dedikasinya dalam memasifkan dakwah Islam sehingga di Jawa berdirilah Kesultanan Islam Demak. Dari pusat dakwah di Giri terkirimlah para dai ke seluruh Nusantara,
sultan-sultan seperti Zainal Abidin dari Ternate, para pangeran ya dari Goa, dari Tallo, dari Bima, dari Palembang, dari Banjar, dari Jambi, ya semuanya berguru kepada Sunan Giri di Gresik, dan menjadilah ya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara yang kemudian kokoh berdiri pada saat itu. Ini masifikasi dakwah Islam inilah yang akan menjadi kekuatan besar kita untuk bertahan melawan penjajah. Sedikit membandingkan kondisi penjajahan yang terjadi ketika imperialisme Eropa ya mendatangi berbagai benua di dunia ini. Sebelum kedatangan Christopher Columbus, Francisco Pizarro, Hernando Cortés ataupun Amerigo Vespucci, benua Amerika dari utara ke selatan ya menurut estimasi para sejarawan dihuni tidak kurang antara 50 sampai 110 juta penduduk natif Amerikan yang secara salah kaprah disebut Indian ya, karena Columbus mengira dia sudah sampai ke India sebagai asal rempah-rempah, ternyata ini adalah benua Amerika. Itu 50 sampai 110 juta orang ini di Amerika Utara punah sama sekali. Di Amerika Selatan selamat sedikit karena kemudian terjadi asimilasi. Ya mereka bercampur dengan penjajahnya menjadi mestizos dan berbagai keadaan yang lain. Tapi budaya mereka hilang. Di seluruh Amerika dari utara ke selatan tidak ada lagi penutur bahasa asli penduduk Amerika. Tidak lagi terpelihara adat istiadat asli penduduk Amerika. Yang ada adalah adat istiadat Eropa. Yang ada adalah bahasa-bahasa para penjajah dari Eropa. Musnah peradaban Amerika dengan kedatangan penjajah dari Portugis, dari Spanyol, dari Inggris, dari Prancis, yang kemudian menguasai bagian ujung utara sampai ujung selatan ini, yang kemudian kita tahu sekarang ya tidak ada lagi sisa-sisa ya asar-asar kebudayaan dari penduduk asli yang kemudian terpelihara, terutama di Amerika Utara, benar-benar lenyap. Kemudian benua Australia sebelum kedatangan Kapten James Cook, sebelum kedatangan Admiral Flinders, sebelum kedatangan para penjelajah Inggris di benua Australia ini, diperkirakan ada 8 sampai 20 juta natif Australian yang disebut aborigin. 8 sampai 20 juta orang. Hari ini mereka tersisa hanya sekitar 50.000 orang. Itu pun dalam konservasi yang kemudian dilindungi dengan undang-undang. Jadi kita bisa membayangkan keganasan penjajahan barat dan imperialisme barat ini terhadap wilayah-wilayah jajahannya sangat luar biasa dahsyat. Baik itu di benua Amerika, di benua Australia. Bagaimana dengan Nusantara kita? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang ada 260 juta penduduk Indonesia masih bertahan. Meskipun konon dijajah 350 tahun. Sehingga saya lebih memilih untuk membalik narasi itu. Bukan 350 tahun dijajah, tetapi 3,5 abad berjihad melawan penjajahan. Kita bisa bayangkan bagaimana kemudian kita bertahan ketika benua Amerika yang sebesar itu dari utara ke selatan dengan 50 sampai 110 juta penduduk natifnya tidak bertahan. Bagaimana Australia dengan 8 sampai 20 juta penduduk aslinya tidak mampu bertahan. Tetapi bangsa Indonesia mampu bertahan. Dan satu alasan yang tidak bisa dibantah bagaimana cara kita bertahan adalah jihad fisabilillah. Bagaimana orang memahami jihad fisabilillah? Karena Islam. Itu sesuatu yang sangat jelas. Dan bagaimana kemudian jihad dan Islam itu menyatukan kita melampaui batas-batas geografis, teritorial, maupun batas-batas kedaulatan negara-negara. Sejak awal, itu bisa menjadi bukti. Misalnya bahwa ketika Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque, ya, itu sampai di Malaka dan kemudian menjarah lalu menjajah dan mendudukinya pada tahun 1511. Di Jawa kemudian Laksamana ini dikenal sebagai Kongso Dalbi. Alfonso de Albuquerque di Jawa disebut Kongso Dalbi, panglima perang Portugis ini, terkenal sekali. Maka yang bergerak untuk memberi respon kepada penjajah ini adalah kekuatan Islam. Putra mahkota Demak sekaligus penguasa Jepara,
Pangeran Fathi Yunus atau dalam sejarah dikenal sebagai Pati Unus segera membangun armadanya untuk kemudian bergerak menuju ke Malaka. Dan dalam pergerakan Pati Unus menuju Malaka ini kita bisa ya merujuk kepada sumber-sumber yang ada pada saat itu, semuanya sepakat. Pati Unus tidak hanya membawa armada Demak dan Jepara, bergabung armada Cirebon, bergabung armada Tuban, bergabung armada Banten, bergabung armada Palembang, bergabung kapal-kapal milik orang Bugis, bergabung kapal-kapal milik Kesultanan Aceh, bergabung ya kapal-kapal dari pelabuhan Jambi, ya, bergabung kapal-kapal dari Palembang. Jadi ini bukan Demak saja yang bergerak, bukan hanya Jepara saja yang bergerak, tapi seluruh pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai oleh kaum muslimin di Nusantara itu bergerak dengan gegap gempita di bawah komando Pangeran Fathi Yunus yang merupakan putra mahkota Kesultanan Demak pada saat itu. Jadi kita bisa membayangkan bahwa pada saat itu yang mengikat kita satu sama lain untuk melawan penjajah dan kesadaran bahwa penjajah ini berbahaya, itu adalah Islam. Islam yang memberikan inspirasi untuk bertahan melawan penjajahan itu, jihad dengan segenap harta dan jiwa yang dimiliki untuk membela tanah air, itu adalah Islam. Gitu ya. Ini bukti yang tidak bisa dibantah. Ini narasi yang tidak bisa dibantah bahwa Pangeran Fathi Yunus lah yang pertama bergerak untuk menyongsong penjajahan itu. Sehingga gempuran Pangeran Fathi Yunus meskipun mengalami kekalahan karena datangnya bala bantuan Portugis dari pelabuhan Goa di India yang kemudian tepat pada saat itu membuat armada Pati Unus terjepit di antara benteng Malaka dan perairan di belakangnya, sehingga kemudian Pangeran Fathi Yunus terpaksa pulang. Tetapi yang dilakukan Pangeran Fathi Yunus membuat Portugis tidak bergerak melampaui penguasaan mereka atas Malaka selama hampir 1 abad kemudian. Jadi dengan posisi karena tiba-tiba digempur oleh Pangeran Fathi Yunus dan Angkatan Laut Demak yang bergabung dengan berbagai angkatan laut dari berbagai pelabuhan Nusantara itu, penguasaannya atas Malaka tidak meluas ke wilayah-wilayah yang lain, gitu ya. Hanya kemudian memang salah satu tempat yang mendapatkan agresi besar itu Pasai. Sehingga pada itu ada seorang ulama Pasai yang baru pulang dari Makkah menyaksikan negerinya hancur di bombardemen oleh Portugis, oleh armada laut Portugis, namanya Fatahillah, yang kemudian dari Pasai dia bergerak ke Demak. Kemudian mengabdi di Demak sebagai seorang ulama sekaligus seorang panglima perang yang dahsyat yang akan membuktikan kepiawaiannya melawan Portugis dengan perang Sunda Kelapa pada tahun 1527 yang kemudian menjadi keberhasilan gilang gemilang yang mencegah bercokolnya Portugis di Pulau Jawa. Dan ini lagi-lagi memberikan bukti kepada kita bahwa yang punya kesadaran bahwa penjajah ini berbahaya itu adalah Islam dan kaum muslimin. Pada saat itu Raja Samian dari Pajajaran yang memiliki pelabuhan Sunda Kelapa sudah siap menaikkan kontrak kerjasama dengan orang-orang Portugis. Bahwa Portugis diizinkan untuk menguasai pelabuhan Sunda Kelapa dan mengembangkannya sebagai basisnya di Pulau Jawa. Tetapi kekuatan Islam tidak bisa menerima itu sehingga bergeraklah ya pasukan Demak didukung oleh Cirebon dan Banten pada saat itu dengan kekuatan yang penuh lalu berhasil memukul mundur masuknya armada Portugis ke perairan Sunda Kelapa dan hari kemenangannya 22 Juni 1527 dikenang sebagai hari kemenangan yang gilang gemilang. Maka disebut dengan kata-kata inna fatahna laka fatham mubina. Kami telah memberikan kepadamu sebuah kemenangan yang gilang gemilang, sehingga kata kemenangan yang gilang gemilang dalam bahasa setempat waktu itu Jayakarta, maka menjadi nama kota tersebut, Jayakarta. Kayak Allah yarham, Kiai Haji Rahmat Abdullah itu nggak mau nyebut Betawi ya. Kenapa nggak nyebut Betawi? Betawi itu dari Batavia, itu yang ngasih nama penjajah gitu ya, orang kafir. Kalau Jayakarta itu Jakarta yang ngasih nama adalah mujahid ya, pahlawan. Yang ngasih nama adalah seorang muslim yang saleh, seorang ulama namanya Fatahillah. Jadi kita di sini melihat bahwa sejak awal kedatangan para penjajah ini, maka Islam dan kaum muslimin yang menjadi kekuatan senantiasa melakukan perlawanan, penentangan. Dan tadi sudah kita buktikan, ikatan oleh Islam melampaui ikatan-ikatan
kerajaan, melampaui ikatan-ikatan teritorial dan geografis. Jadi meskipun panglimanya dari Demak, tapi armada-armada lain tidak mengalami kesulitan ataupun tidak berkeberatan untuk bergabung karena mereka memiliki satu musuh bersama, ya KP-KP ya kata orang Aceh ya, kafir-kafir Portugis yang kemudian bercokol di pelabuhan Malaka pada tahun 1511. Bahkan yang dilakukan oleh Patiunus dilanjutkan oleh ya kemenakannya ya Ratu Kalinyamat, putra dari Sultan Trenggono, penguasa Jepara pada saat itu, Ratu Kalinyamat yang sampai dijuluki sebagai Razian de Japora, ya, Ratu Jepara, ya, Mawar del Nor atau si Mawar Laut Utara gitu ya, yang kemudian 2 kali memimpin penyerbuan ke Malaka. Armada Jepara berkekuatan 150 dan 200 kapal ya untuk menggempur Jepara menggempur Malaka pada saat itu. Dan kesadaran ini terus-menerus dihidupkan di tengah Islam dan kaum muslimin, syiar-syiar dakwah ke berbagai negeri. Yang kemudian kita kenal, ya, berbagai perlawanan terhadap penjajahan ini tidak pernah putus, hanya berpindah dari satu wilayah ke wilayah di seluruh Nusantara. Iskandar Muda di Aceh, gitu ya. Kemudian Babullah Datu Syah di Maluku, ya. Kemudian bagaimana Sultan Agung Hayokrokusumo di Jawa, Sultan Agung Tirtayasa di Banten, bagaimana kemudian ya Antasari di Banjar, Mahmud Badarudin di Palembang, Toha Saifuddin di Jambi, bagaimana kemudian para pahlawan Nuku di Tidore, Hasanuddin di Gorontalo di Makassar, kemudian satu demi satu bermunculan para mujahid dakwah, para pejuang yang kemudian tidak tinggal diam, Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, gitu, dan lain sebagainya yang kemudian terus melakukan perlawanan. Jadi jihad di bumi Nusantara ini tidak pernah putus, selalu sambung sinambung satu dengan yang lainnya sampai kemudian kita diberi berkat kemerdekaan oleh Allah SWT atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Dan berkah itu tadi jihad. Yang pertama, berkah itu dakwah Islam. 1 abad sebelum kedatangan penjajah mengalami masifikasi. Yang kedua, berkat rahmat Allah itu berkahnya berupa jihad fisabilillah. Karena bumi Nusantara kita ini ya subur oleh darah para syuhada dari Aceh sampai ke Papua, gitu ya. Ya, basis perlawanan Sultan Nuku dari Tidore itu di Papua, gitu ya. Dari Aceh sampai ke Papua terbentang tanah yang disuburkan oleh darah para syuhada, ya. Maka negeri ini berkah. Oleh jihad tersebut menjadi sebuah negeri besar bernama Indonesia. Mohon maaf, banyak negara dijajah, setelah penjajahnya pergi, maka negara itu kemudian pecah menjadi negeri-negeri yang lebih kecil daripada asalnya. Federasi Yugoslavia ketika Uni Soviet hengkang, maka menjadi negara-negara lebih kecil ya. Serbia, Bosnia, Kroasia, Montenegro, dan lain sebagainya. Daulah Turki Utsmaniyah ketika kalah dalam Perang Dunia Kedua, maka wilayahnya di Timur Tengah dibagi-bagi oleh pemenang perang, gitu ya. Jadi Aljazair, Tunisia untuk Prancis, Libya untuk Italia, Mesir untuk Prancis kemudian diambil alih oleh Inggris, Suriah dan Lebanon untuk Prancis, Palestina dan Transjordania untuk Inggris, Irak untuk Inggris, gitu ya. Kemudian di Jazirah Arab dibagi-bagi dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu bisa mencermati peta Timur Tengah hari ini, batas antar negaranya itu garis-garis lurus. Kenapa kok garis-garis lurus? Karena yang bagi penjajahnya, jadi bagi kamu sini, tarik ke sana, garis gitu ya. Coba perbatasan Mesir dengan Libya, garis lurus itu. Padahal di padang pasir kok bisa di garis lurus. Nggak bisa gitu sebenarnya. Kemudian batas antara Libya dengan Tunisia, dengan kemudian dengan Aljazair, dengan dan lain sebagainya. Itu terjadi seperti itu. Dibagi-bagi menjadi negara yang lebih kecil. Dan sampai sekarang mereka bicara satu bahasa, mereka beragama dengan satu keimanan, tetapi tidak bisa lagi dipersatukan. Indonesia ini aneh. Gitu ya. Indonesia ini aneh. Kita dulu terdiri dari 77 kesultanan. 77 kesultanan.
Berapa kerajaan, banyak sekali. Berapa daulat ya, penguasa-penguasa wilayah yang kemudian berdaulat masing-masingnya. Tetapi kemudian begitu proklamasi kemerdekaan ini dikumandangkan, Masya Allah. Siapa yang menggerakkan hati para sultan untuk ridho kepada sebuah pemerintahan oleh Soekarno dan Hatta? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat Allah. Karena bumi ini subur oleh darah para syuhada, betapa kemudian agungnya persatuan yang kemudian terbentuk, gitu ya. Sultan Syarif Qasim dari Kesultanan Siak Sri Indrapura. Apa yang kemudian membuat beliau rela? 13 juta gulden, 12 juta gulden disumbangkan kepada pemerintah Republik Indonesia. Penduduk dan bekas wilayah Kesultanan Aceh yang dihapuskan Belanda. Siapa yang menggerakkan hati mereka untuk mengumpulkan giwangnya, kalungnya, emas-emas simpanannya, untuk menjadi modal bagi berdiri Indonesia, untuk membeli pesawat-pesawat pertama yang kemudian akan menjadi kekuatan Indonesia? Hamengkubuwono ke-9, Sultan Yogyakarta. Siapa yang menggerakkan hatinya untuk kemudian memproklamasikan bergabung dengan Indonesia dan menjadi daerah istimewa, menerima ketika pemerintah Indonesia di Jakarta tidak punya lagi tempat karena sesuai dengan perjanjian Renville, ya, Jakarta bukan lagi wilayah Republik Indonesia, hanya wilayah Republik Indonesia Serikat, sehingga dia harus berpindah ibu kota dari tempat itu menjadi ibu kota RI di Yogyakarta. Siapa yang menggerakkannya untuk dalam 4 tahun ya seluruh APBN negara itu dibiayai dengan dana pribadi beliau, dan ketika ditanya berapa yang sumbangkan, bagaimana ingat ngambilnya saja pakai tangan begini. Siapa yang kemudian menggerakkan hati beliau untuk di saat menjemput Soekarno dan Hatta di Bangka, di pengasingannya itu ya, di Menumbing itu. Kemudian dia menyerahkan cek terakhir yang dimiliki Kesultanan Yogyakarta senilai 6,5 juta gulden. Cek terakhir, sambil mengatakan hanya ini, tinggal ini yang dimiliki oleh Yogyakarta. Yogyakarta sudah tidak punya apa-apa lagi. Silahkan lanjutkan pemerintahan ini di Jakarta. Siapa yang kemudian memberikan ya, inspirasi kepada kesultanan-kesultanan seperti yang ada di Kalimantan Utara sekarang, di Kalimantan Timur untuk bergabung? Siapa yang memberi inspirasi kepada Sultan Tidore untuk kemudian bergabung ya dengan wilayah sampai Papua menjadi bagian dari NKRI? Sebuah hal yang luar biasa yang kemudian kita lihat ya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini satu gambaran yang sangat jelas tentang bagaimana kemudian bangsa Indonesia bersikap atas penjajahan yang terjadi itu. Jadi atas berkat rahmat Allah betul-betul kita mengakui ya, semua yang dilewati bangsa Indonesia sebagai skenario Allah yang penuh dengan rahmat dan keberkahan, diberikan dakwah Islam yang masif ya sebelum datangnya penjajah, diberikan jihad fisabilillah yang luar biasa berkesinambungan ketika kemudian ada penjajah, diberikan oleh Allah ya persatuan dan kesatuan, ikatan yang luar biasa ketika kita memproklamasikan kemerdekaan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Bagian dari rahmat Allah itu adalah Allah mengaruniakan kepada kita semangat perlawanan yang tidak pernah putus. Ya, semangat perlawanan yang tidak henti-henti. Ya. Dari perlawanan yang mungkin oleh para sejarawan sekarang disebut bersifat kedaerahan, tapi kita tahu semuanya adalah motivasinya jihad fisabilillah. Raden Inten di Lampung, gitu ya. Tumenggung Senaprang di Bangka Belitung, dan kemudian Depati Amir ya di Bangka Belitung, kemudian sampai ke wilayah-wilayah yang pelosok. Semuanya bergolak, semuanya melakukan perlawanan. Semuanya berjihad fisabilillah. Tuh, menunjukkan ya bangsa kita ini bangsa yang dengan adanya Islam, dengan adanya roh Islam, maka memiliki satu jiwa perlawanan yang luar biasa. Kita mengingat ada seorang ulama besar di Masjidil Haram pada abad ke-18 akhir. Namanya Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Abdul Somad Al-Falimbani, Abdul Somad dari Palembang, Darussalam. Syekh Abdul Somad Al-Falimbani menjadi maha guru dari para ulama Ashabul Jawiyin,
Beliau menjadi mufti Masjidil Haram pada saat itu. Tetapi keberadaan beliau di Masjidil Haram tidak memutus beliau dari sejarah bangsanya. Sehingga kita menemukan sampai hari ini ada karya beliau yang berjudul Nasihatul Muslimin wa Tadhkiratul Mu'minin fi Fadailil Jihadi wa Karamatil Mujahidin. Nasihat kaum muslimin dan tadkirah, pengingat dari kaum mukminin tentang keutamaan-keutamaan jihad dan kemuliaan-kemuliaan para mujahid. Karya ini ternyata isinya kumpulan surat-surat. Kumpulan dari surat-surat, risalah-risalah yang beliau kirimkan kepada para raja Nusantara untuk bangkit berjihad melawan VOC pada saat itu. Jadi di antara surat Syekh Abdul Somad Al-Falimbani yang sampai ke Nusantara dan membuat geger VOC sampai membuat Gubernur Jenderal Petrus Albertus van der Parra itu tidak bisa tidur itu ya. Itu surat yang kemudian dikirim kepada 3 penguasa di Jawa. Sri Sultan Hamengkubuwono pertama di Yogyakarta yang bertahta tahun 1755 sampai 1792. Kepada Pangeran Miji Mangkunegoro di Surakarta, Sambernyowo yang menjabat sekitar tahun 1757 sampai 1790. Kemudian ada surat untuk Sri Susunan Pakubuwono III di Surakarta pada saat itu. Kita bisa membayangkan seperti apa surat itu. Surat yang luar biasa dahsyat, memotivasi untuk berjihad. Syekh Abdul Somad Al-Falimbani mengatakan, ya, hendaklah Paduka menyadari betapa nama Paduka sebagai raja di antara keturunan dinasti Mataram yang harum telah memberikan dukungan kepada para ulama di Masjidil Haram. Maka Paduka telah dikenal dengan jihad Paduka. Ya. Dan sesungguhnya orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu namanya harum di seluruh Makkah dan Madinah, selalu mendoakan namanya di atas angin maupun bawah angin, tak terkecuali semua mengaguminya, gitu ya. Dan bahwa orang yang mati di jalan Allah itu tidaklah disebut mati, tetapi hidup di sisi Allah dengan mendapat rezeki. Ya, jadi semangat jihad yang digelorakan oleh Syekh Abdul Somad Al-Falimbani dalam surat-suratnya ini luar biasa bergema pada saat itu. Maka senyampang di Indonesia, jihad terus bergolak, jihad terus berjalan, jihad terus menyala di berbagai sudut bumi Nusantara kita tercinta. Kaderisasi para ulama yang mengobarkan jihad di Masjidil Haram juga terus berjalan. Ya, Syekh Abdul Somad Al-Falimbani memiliki murid namanya Syekh Daud Al-Fatani. Ya, Syekh Daud Al-Fatani kelak akan menjadi guru dari ya, Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani kelak akan menjadi guru dari Syekh Mahfud At-Tarmasi dan menjadi guru pula dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Mufti Masjidil Haram, akan menjadi guru, maha guru dari guru-guru agung Nusantara. Misalnya seorang yang bernama Muhammad Darwis dari Kauman Yogyakarta, ketika kemudian berhaji menuntut ilmu di Masjidil Haram kepada beliau, ya, maka Muhammad Darwis ini ketika pulang ke Indonesia, sedemikian pula beliau ini orang yang sangat tekun, ya, untuk mempelajari perkembangan dunia Islam semuanya, sehingga turut membaca Tafsirul Manar yang ditulis oleh Syekh Muhammad Rashid Ridha di Mesir, yang kemudian membuat ya, semangat beliau menyala-nyala untuk membawa perubahan bagi kaumnya di Indonesia. Karena kecerdasannya, karena ketangkasannya dalam berbagai diskusi dan debat, Syekh Ahmad Khatib memberi nama pemuda Muhammad Darwis dari Kauman Yogyakarta ini dengan nama dari gurunya dulu yang juga sangat luar biasa dalam berargumentasi, yaitu Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Maka pemuda ini pulang dengan nama baru Ahmad Dahlan. Sehingga ketika tiba di Kauman Yogyakarta, dia mulai mengajar dengan metode yang baru, dia mulai memberikan pendekatan-pendekatan yang baru kepada dakwah, dia bergerak
dengan amal-amal sosial, menolong orang-orang yang kesulitan dan lain sebagainya, sampai kemudian bersama murid-muridnya di tahun 1912 mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Murid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang lain adalah seorang santri dari Jombang, Jawa Timur bernama Muhammad Hashim bin Muhammad Asy'ari. Muhammad Hashim sangat tekun, selain kepada Syekh Ahmad Khatib, mengaji kepada Syekh Mahfud At-Tarmasi dan belajar spesialisasi hadis di sana. Maka ketika pulang ke Nusantara, Muhammad Hashim mendirikan pertama-tama adalah pengajian hadis Bukhari. Pengajian hadis adalah salah satu pengajian yang sudah mati selama hampir pada waktu itu 100 tahun. Karena apa? Karena setelah perang Diponegoro berhasil dipadamkan oleh Belanda pada saat itu, maka goncangan akibat perang Diponegoro yang sangat besar itu membuat Belanda sangat trauma. Maka di tahun 1831 didirikan Institut de Javanistal de Surakarta. Institut de Javanistal de Surakarta ini lembaga think tank yang kemudian ditujukan untuk memisahkan antara Jawa dengan Islam. Kenapa? Karena yang mengerikan adalah bagi Belanda, Pangeran Diponegoro berhasil dengan bendera perang Sabil menyatukan kaum bangsawan, menyatukan kaum ulama, kaum santri, dan rakyat jelata kebanyakan yang dianggap awam agama atau abangan. Itu semuanya bergabung dengan jihadnya Pangeran Diponegoro, sehingga jihadnya Diponegoro yang 5 tahun, yang menghabiskan biaya 20 juta gulden. 20 juta gulden itu bayangannya begini, pendapatan seluruh daerah jajahan Belanda, di Hindia Barat maupun Timur, semua itu setahun 2 juta gulden pada saat itu. Maka memerangi Diponegoro 5 tahun itu menghabiskan pendapatan dari seluruh tanah jajahan Belanda selama 10 tahun. Jadi pendapatan 10 tahun dihabiskan untuk memerangi Diponegoro selama 5 tahun. 15.000 serdadu Belanda tewas berupa 8.000 serdadu Eropa dan 7.000 serdadu Hoofdtroepen. Jumlah itu bahkan tidak terjadi dalam perang Napoleon di Eropa. Ketika orang Belanda ikut perang Napoleon, jumlah yang gugur tidak sebanyak itu, Jumlah yang tewas serdadunya tidak sebanyak itu. Di Jawa mereka tewas, kehilangan 15.000 serdadu. Yang sampai Belanda defisit besar dan menjadikan Belgia merdeka. Jadi sering dijadikan kelakar oleh para pakar sejarah, negara Belgia itu berutang budi kepada Pangeran Diponegoro, karena tanpa perang Diponegoro mereka tidak akan bisa membebaskan diri dari Belanda dan tidak bisa menjadikan negara mereka menjadi negara berdaulat di Eropa, Nah, ini yang sangat traumatik ini membuat pada saat itu Belanda mendudukan Institut de Javanistal de Surakarta yang propagandanya sejak awal adalah kalau Anda seorang Muslim, Anda sudah bukan lagi Jawa. Kalau Anda seorang Jawa, Anda tidak bisa menghayati Islam dengan sepenuhnya. Kenapa dipropagandakan ini? Karena kalau sampai identitas Jawa dan Islam itu kembali kokoh, maka diperkirakan akan terjadi perang Diponegoro yang berikutnya, dan itu sangat mengerikan bagi Belanda karena kalau bertahan sedikit saja dari tahun 1825, kebangkrutan kerajaan Belanda bisa sangat fatal atas perang Diponegoro tersebut. Jadi ini kenapa Belanda sangat berkepentingan untuk memisahkan antara Jawa dengan Islam sampai pada tahun 1830. Dengan pendirian Institut de Javanistal de Surakarta 1831, di antara produk-produk yang kemudian muncul adalah karya-karya sastra Jawa yang mengolok-olok Islam. Sebaliknya kemudian di bagian Islam yang kemudian dijauhkan dari kejawaan. Ini betul-betul dipisahkan. Serat Darmo Gandul, Suluk Gatholoco, serat Babat Kediri yang isinya itu mengolok-olok Wali Songo, yang isinya itu mengolok-olok Islam, itu terbit di akhir abad ke-19, di tahun 1880-an, yang kemudian akan menjadi sebuah presiden dalam hubungan antara Jawa dan Islam, makin menjauh. Pesantren-pesantren dilarang mengajarkan Quran dan tafsir, hadis-hadis, dilarang mengajarkan fikih lengkap. Fikih itu hanya sampai
fikih taharah dan fikih sholat, udah nggak boleh lanjut. Ya, jadi kalau pesantren kok ngajar fikih bablas-bablas itu bahaya, karena nanti akan mengajarkan sampai fikih jihad. Ya, itu sangat-sangat kemudian dilarang. Ya, kemudian dengan adanya kuburan-kuburan di dekat masjid, di satu sisi dipropagandakan agar orang itu mengubur orang dekat masjid, supaya apa? Supaya bisa didoakan, supaya bisa dengar sholat Al-Fatihah gitu ya. Tapi di sisi lain Belanda menyebarkan desas-desus bahwa yang namanya kuburan itu angker. Sehingga semakin sedikit orang yang ke masjid. Karena orang kok ngumpul di masjid itu sudah bahaya gitu ya. Sehingga jihadnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari begitu pulang ke Nusantara adalah menghidupkan kembali pengajian hadis. Ya, dengan membuka pengajian hadis Sahihul Bukhari di Jombang, di Tebu Ireng pada saat itu. Lama-kelamaan dengan restu dari guru beliau, ya Allahu yarham Syekhana Khalil dari Bangkalan Madura, maka Hadratus Syekh kemudian mendirikan apa yang disebut sebagai Jamaiyah Nahdlatul Ulama bersama dengan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dan bersama dengan Kiai Bisri Sansuri Denanyar pada saat itu, yang kemudian menjadi 3 serangkai pendiri Nahdlatul Ulama. Sementara kawan diskusi dari Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah di Jurnal Taswirul Afkar Surabaya, namanya Kiai Haji Mas Mansur, kemudian justru bergabung dengan Muhammadiyah ya. Ya, ini biasa sekali pada waktu itu bergabung dengan Muhammadiyah dan menjadi salah satu ketua Muhammadiyah sampai nanti era pendudukan Jepang gitu ya. Jadi ini ya lingkaran diskusi-diskusi keulamaan di sekitar Jawa Timur pada saat itu. Dan ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan menemukan Kiai Haji Mas Mansur itu, beliau sujud syukur mengatakan, Alhamdulillah Allah telah mempertemukan saya dengan masa depan dari persyarikatan kita. Permata yang bercahaya dari timur dialah Mas Mansur dari Jawa Timur. Ya. Sebuah hal yang luar biasa. Di sisi lain, ada santrinya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari namanya Kiai Basir. Kiai Basir ini lapor, orangnya orang Kauman dari Yogyakarta. Kiai Basir ini ada di kampung saya, ada Kiai pulang dari Mekah terus nganeh-aneh. Pulang dari Mekah kok nganeh-aneh gimana ya? Nganeh-aneh karena dia bikin sekolah kayak sekolah Londo. Jadi kayak sekolah Belanda, sekolahnya pakai kursi. Kemudian dia juga bikin rumah sakit untuk menolong orang yang kecelakaan, ya, kesulitan pada sakit. Dia kemudian menghidupkan panti asuhan. Dia bikin ya itu sekolah-sekolah kafir itu, ya, sekolah kafir nanti sekolahnya itu pakai meja dan kursi. Seperti sekolah Belanda itu disebut sekolah kafir. Itu Kiai Basir lapor kepada Hadratus Syekh. Loh, namanya siapa? Namanya Ahmad Dahlan. Oh, Mas Dahlan. Loh, Mas Dahlan itu wong dalan. Mas Dahlan itu orang yang kemudian dia berdakwah dengan dalil yang teguh, yang kokoh. Kamu jangan ganggu Mas Dahlan. Nanti kalau kamu pulang, kamu jangan ganggu Mas Dahlan. Kalau perlu kamu bantu. Makanya Kiai Basir begitu pulang ke Kauman sesuai amanat dari gurunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari langsung bergabung dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan di Persyarikatan Muhammadiyah. Nanti salah satunya putra dari Kiai Basir namanya Kiai Haji Ahmad Ashar bin Basir. Ahmad Ashar Basir akan menjadi salah satu ketua umum pengurus pusat Muhammadiyah pada awal tahun 90-an setelah Kiai Haji Air Fakhruddin, sebelum Profesor Dr. Amin Rais. Itu namanya Kiai Ahmad Ashar Basir, yang bapaknya adalah murid Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ya, Hadratus Syekh di tahun 1926 mendirikan Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama yang kemudian luar biasa, segera cepat sekali berkembang dalam jaringan pesantren-pesantren tradisional yang terikat oleh sanad-sanad ilmu ya. Karena pasti kiai ini muridnya kiai ini muridnya syekh ini, kiai ini muridnya kiai ini, dan kiai ini juga muridnya syekh ini, dan seterusnya. Tersambung menjadi sebuah ya pergerakan kebangkitan para ulama yang luar biasa di Nusantara ketika itu. Ada dari Syekh Ahmad Khatib ini muncul tadi Muhammadiyahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, ada Nahdlatul Ulama'nya ya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ada satu lagi. Ada seorang wedono, asisten wedono di Kleco Madiun. Tapi dari keturunan ulama, dari keturunan Kiai Ageng Muhammad Besari Tegalsari. Nama pemuda yang jadi amtenar alias menjadi pegawai pemerintah kerajaan, pegawai pemerintah Belanda ini, pegawai pemerintah kolonial Belanda ini, namanya Umar Said. Umar Said ini tidak tahu kenapa kemudian gandrung pengen berhaji. Padahal pada waktu itu Stadsblad 1902 melarang semua raja, priayi,
bupati-bupati sampai kemudian para amtenar untuk naik haji. Itu tidak boleh, gitu ya. Sesuai dengan Stat 11 1902. Maka Umar Said nekat keluar dari pekerjaannya sebagai seorang asisten Wedono. Wah, itu sudah tinggal 2 langkah lagi jadi bupati. Asisten Wedono, Wedono bupati. Ya, tapi dia memilih untuk keluar dari jabatannya sebagai asisten Wedono, padahal karirnya sedang cemerlang sampai dia ya bertengkar dengan mertuanya dan istrinya dipaksa pulang ke rumah mertuanya, Suharsikin nama istrinya ini. Beliau, ya Umar Said langsung tetap berangkat haji ke Mekah Al-Mukarramah. Di Pelabuhan Jeddah dia ketemu dengan seorang pemuda yang bersemangat, penerjemah di konsul Belanda di Jeddah, namanya Mashhudul Haq. Mashhudul Haq ini menjadi kemudian sahabat dekat dari Umar Said. Lalu Umar Said ini yang kemudian tidak fasih berbahasa Arab, ya bersama Mashhudul Haq kemudian dia mengaji kepada Syekh Ahmad Khatib. Kebetulan Mashhudul Haq ini keponakannya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Nah, kemudian ya dua sahabat ini ngaji di sana, lalu kemudian mereka pun pulang ya ke Nusantara. Mashhudul Haq ini akan kita kenal sebagai Agus Salim, gitu ya. Ya, nama bekennya nanti Kiai Haji Agus Salim, gitu ya. Sementara Umar Said ini kita kenal sebagai Pak Cokro, Umar Said Cokro Aminoto, yang ketika mendarat di Semarang, kemudian disambut oleh Kiai Haji Samanhudi dari Surakarta, yang menjadi pemimpin dari Syarikat Dagang Islam. Pada waktu itu ada Syarikat Dagang Islam yang kemudian didirikan dengan tujuan memperkuat posisi para pedagang Muslim pribumi melawan hegemoni pedagang Tionghoa yang pada saat itu diberikan hak-hak khusus, hak-hak spesial oleh pemerintah kolonial Belanda. Jadi pada saat itu ya Syarikat Dagang Islam ini pergerakan ekonomi. Lalu ketika dipimpin oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto, dia berubah menjadi sebuah pergerakan total untuk membangun kesadaran umat Islam. Dan mungkin Syarikat Islam itu dari sisi jumlah anggota yang pernah dibina per jumlah penduduk adalah salah satu partai terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Karena di bawah kepemimpinan Haji Umar Said Cokro Aminoto, Syarikat Islam itu punya 3 juta anggota aktif. 3 juta anggota aktif. Dengan semboyan beliau, pada saat itu penduduk Indonesia baru sekitar 30 juta. Berarti 10% penduduk Indonesia itu anggota Syarikat Islam. Kita bisa bayangkan gitu. 10% itu anggota aktif Syarikat Islam. Dan pada waktu itu beliau, Haji Umar Said Cokro Aminoto, memberikan satu panduan perjuangan, yaitu sebersih-bersih tauhid, sepandai-pandai siasat, dan setinggi-tinggi ilmu. Jadi sebersih-bersih tauhid, setinggi-tinggi ilmu, dan sepandai-pandai siasat. Itu menjadi jargon dari pembinaan di dalam tubuh Syarikat Islam. Nah, saking luar biasanya, kita sekarang cuma bisa nonton pidatonya Bung Karno. Pidatonya Bung Karno itu sudah sangat mempesona pada zamannya. Nah, untuk diketahui Bung Karno itu cuma anak kos sebagai murid di rumahnya Pak Cokro Aminoto. Dan setiap malam Bung Karno itu ya naik ke meja di depan lemari yang ada kacanya untuk menirukan pidatonya Pak Cokro, gitu ya. Jadi konon kemampuan pidato Bung Karno itu tidak sampai separuhnya pidatonya Pak Cokro Aminoto. Itu kita bisa membayangkan seperti apa dulu Pak Cokro ketika berpidato. Dan sampai-sampai Belanda menyebut Cokro Aminoto sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, ya. Raja Jawa tanpa mahkota. Karena kemana-mana itu langsung jang utama. Disambut oleh rakyat ya. Kalau beliau berpidato di lapangan pasti geludak penuh gitu ya. Nggak peduli akan ditangkapi setelah itu. Setelah mendengarkan pidatonya Pak Cokro yang luar biasa. Jadi pergerakan Syarikat Islam yang luar biasa pada saat itu. Dan Pak Cokro disepakati bahkan juga oleh para tokoh nasionalis sebagai guru bangsa, karena di rumah Pak Cokro ya ngekoslah para bapak bangsa yang kemudian akan muncul dalam panggung sejarah seperti Bung Karno ya, Agus Salim ya, kemudian tokoh-tokoh lain termasuk tokoh-tokoh komunis ya, Alimin, Darsono, Semaun ya, bahkan mungkin Muso juga. Kemudian masuk juga di situ Pak Sekar Maji Marijan Kartosuryo yang kita kenal perjuangannya dengan DITI, itu juga adalah anak kos di rumahnya Pak Cokro Aminoto. Jadi kita bisa melihat di sini
Dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Dengan sikap yang sangat jelas terhadap penjajahan, karena kita sangat mencintai kemerdekaan, sangat ingin hidup berdaulat sebagai sebuah bangsa yang merdeka. Dan dalam konstitusi kita terpampang jelas apa yang menjadi tujuan nasional kita, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, ya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu yang kita menjadi dasar politik luar negeri bebas aktif kita. Maka dari itu, semangat kita untuk mempertahankan kemerdekaan itu menjadi sangat jelas. Begitu kita memproklamasikannya pada 17 Agustus 1945, ya, Sekutu sebagai pemenang Perang Dunia Kedua bermaksud mengambil alih ya tanah air kita dari Jepang yang dianggap sebagai pihak yang kalah perang. Ketika kemudian Sekutu datang, apalagi dibonceng oleh NICA, Netherlands India Civil Administration, atau ya pemerintahan jajahan Hindia Belanda di pengasingan yang waktu itu berpusat di Australia, ketika mereka datang lagi, maka kita melawan. Ya, kita melawan dengan pertempuran-pertempuran seperti pertempuran Medan Area, pertempuran Jakarta, ya, pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran Ambarawa yang sangat dahsyat, Bandung Lautan Api, dan berbagai pertempuran di berbagai wilayah yang menunjukkan kita tidak sudi lagi untuk dijajah, karena kita sudah memproklamasikan kemerdekaan, dan berapapun harganya kita akan bayar demi mempertahankan kemerdekaan. Salah satu peristiwa paling heroiknya tentu yang kemudian kita kenal dengan peristiwa Surabaya, ya. Ketika kemudian ya pada saat itu pasukan Sekutu dalam konsentrasi yang sangat besar didaratkan di Surabaya di bawah kepemimpinan Jenderal Sir Philip Christison dari Inggris. Dan pada saat itu, dalam perlawanan rakyat Surabaya yang luar biasa, gegap gempita, kita tidak bisa melupakan peran para ulama. Pada tanggal 25 Oktober ya, 1945, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang didatangi oleh para tokoh perjuangan mengeluarkan apa yang disebut sebagai resolusi jihad, fatwa resolusi jihad, bahwa bagi setiap ya kaum muslimin yang berada dalam lingkar wilayah yang belum diizinkan untuk mengqashar salat karena safar dari Surabaya, maka fardu ain baginya untuk melaksanakan jihad fisabilillah melawan penjajah. Adapun bagi yang berada di luar wilayah yang belum membolehkan qashar itu, maka menjadi fardu kifayah. Tapi fatwa ini gegap gempita ke seluruh wilayah pada saat itu, sampai kemudian dari Cirebon, Kiai Haji Abbas Buntet, ya, kemudian memimpin santri-santrinya ya bergerak menuju ke Surabaya, demikian pula dari Jawa Tengah, ya, uaknya Kiai Sahal Mahfud itu Kiai Abdullah Mahfud yang memimpin laskar untuk bergerak menuju ke Surabaya dan lain sebagainya. Ini menjadi sebuah gegap gempita jihad fisabilillah yang dilaksanakan oleh para santri dan para pemuda Surabaya pada saat itu, sehingga Indonesia ini mencatat rekor luar biasa. Dalam 1 pekan pertempuran Surabaya pada saat itu, yang berpuncak pada 10 November, yang pada akhir bulan Oktober itu di Yogyakarta diadakan apa yang disebut sebagai Kongres Umat Islam pertama, menghasilkan keputusan Kongres, yaitu bahwa 60 million kaum muslimin siap berjihad mempertahankan kemerdekaan, yang dimuat di Koran Kedaulatan Rakyat pada saat itu, yaitu 60 juta kaum muslimin siap berjihad fisabilillah pada saat itu. Itu di antara rekornya perlawanan bangsa Indonesia terhadap Sekutu adalah dalam 1 pekan ada 2 panglima pasukan Sekutu berpangkat jenderal tewas di Surabaya. Yang pertama adalah yang sudah sangat kita kenal, AWS Malabi,
Yang kedua adalah Guy Simon. A.W.S. Malabi dan Guy Simon, 2 pangkat jenderal di pasukan sekutu. Itu tewas hanya dalam 1 pekan di Surabaya. Itu bahkan tidak terjadi di dalam Perang Dunia Kedua di wilayah manapun, baik di Pasifik maupun di medan Eropa. Ada 2 jenderal sekutu mati dalam waktu seminggu. Itu rekor luar biasa. Salah satu peristiwa lain yang terjadi adalah kemudian divisi India dari Muslim India di pasukan sekutu yang dibawa Inggris itu melakukan desersi akbar. Desersi akbar ini dipimpin oleh seorang waktu itu berpangkat, kalau tidak salah, Mayor Ziaul Haq. Mayor Ziaul Haq ini memimpin desersinya pasukan Muslim India yang dibawa Inggris di Surabaya. Kenapa? Karena dia dengar takbir. Bung Tomo dan kawan-kawan ketika ngelawan pasukan sekutu takbir terus, maka kata Ziaul Haq ini, lah ini yang kita lawan ini saudara-saudara kita Muslim, kita nggak boleh menembakkan senjata kita kepada mereka, sehingga mereka melepas senjatanya dan melakukan desersi sehingga dihukum berat pada waktu itu. Nah, jadi Ziaul Haq ini nantinya akan menjadi Presiden Republik Islam Pakistan, gitu ya. Sehingga dalam kunjungannya ke Indonesia tahun 1980-an di masa Presiden Soeharto, dia minta untuk selain mengunjungi Jakarta, mengunjungi Surabaya, karena baginya Surabaya punya kenangan manis. Di Surabaya dia melakukan desersi sampai dihukum berat, ya, karena dia tidak mau berperang melawan saudara Muslimnya di Surabaya. Ini diceritakan sendiri oleh Ziaul Haq kepada Presiden Soeharto pada saat tersebut. Ini jadi ya peristiwa bersejarah yang luar biasa. Jadi ini gambaran yang luar biasa yang kemudian kita bisa lihat pada saat itu, ketika kemudian menunjukkan kepada dunia seperti apa sikap kita terhadap penjajah. Ya, termasuk juga yang sedang ramai dibahas kemarin, ada peristiwa pada 1 Maret 1949 di ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta, serangan umum 1 Maret yang kemudian diinisiasi oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dengan persetujuan Panglima Besar Jenderal Sudirman dan dieksekusi di Labuangan diantaranya secara aktif oleh Letnan Kolonel Soeharto sebagai Komandan Werkres 3 Yogyakarta pada saat itu. Jadi ini menjadi bukti yang luar biasa. Ketika Sri Sultan mendengar LN Palar, ya, diplomat kita di PBB akan bersidang untuk pembahasan tentang nasib Indonesia, sementara Belanda mempropagandakan bahwa Indonesia sudah tidak ada, dari presidennya sudah ditangkap, ya, wakil presidennya sudah ditangkap, perdana menterinya Sultan Syahrir sudah ditangkap oleh Belanda, sudah tidak ada lagi Indonesia, gitu ya, kabinetnya sudah dibekukan, maka ya PDRI di Sumatera Barat oleh Syafruddin Prawira tetap bekerja aktif, berkomunikasi waktu itu terutama dengan India untuk menjadi pembawa suara RI di PBB. Di sisi lain, ya, di Yogyakarta karena Sultan mendengar Pak LN Palar akan segera merundingkan masalah Indonesia di Dewan Keamanan, beliau punya inisiatif untuk membuktikan bahwa Indonesia masih ada, tentaranya masih ada, rakyatnya masih setia. Bagaimana caranya? Serangan umum ke ibu kota Yogyakarta yang dikuasai Belanda dan harus menguasai kota minimal 2 jam, gitu ya. Ternyata berhasil menguasai kota 6 jam, dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang, sebelum kemudian pasukan Belanda kembali datang untuk menganeksasi Yogyakarta. Tapi 6 jam di Jogja itu sudah menjadi berita internasional untuk menunjukkan TNI kita masih ada, rakyat kita masih setia, sehingga kemudian Indonesia itu masih eksis, menjadi nilai tawar dalam perundingan yang terjadi kemudian, perundingan Rumroyen sampai nanti konferensi meja bundar. Selalu disebut-sebut tentang serangan umum 1 Maret 1949 sebagai bukti bahwa Indonesia masih eksis. Di tanggal 2 Maret itu bahkan Hamengkubuwono ke-9 harus menghadapi Mayor Jenderal Mayer, Panglima pasukan Nika di Indonesia, dan Kolonel Adabad van Langen yang kemudian mengancamnya di keraton, tapi Sultan mengatakan, Anda menggertak saya, Anda bisa membunuh saya, bisa melakukan apapun pada keraton saya. Tapi saya adalah seorang Sultan yang berdaulat atas kerajaan saya, dan Anda tidak mungkin bisa melakukan penggeledahan ke dalam keraton saya, yang waktu itu ternyata keraton dipakai untuk para gerilyawan bersembunyi banyak sekali. Anda tidak bisa ya menggeledah keraton saya sebelum melangkahi mayat saya. Kalau mau, silahkan langkahi mayat saya dulu. Nah, ketegasan Sultan itu membuat Belanda mundur pada saat itu. Itu yang kemudian menjadi sebuah catatan sejarah yang sangat jelas menunjukkan seperti apa sikap kita terhadap penjajahan. Demikian saya kembalikan ke Mas Ramlan Mardiansyah selaku pembawa acara. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.